إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hissu ala talabil ilmi, dorongan untuk menuntut ilmu. Hanya kita selang-seling aja dah, karena sebagian ada fikihnya dan sebagian juga ada tasawufnya. Ada pun yang dibacakan pada malam hari ini yaitu kitab Fawaidul Mukhtarah, yaitu faidah-faidah pilihan. Di sini kata-kata nasihat daripada para ulama juga para habaib. Jadi insyaallah Jumat depan itu ilmu fikih. Al-hissu ala talabil ilmi, yaitu dorongan untuk menuntut ilmu. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisu al-ulama'a wa zahimuhum bi rakabikum fa inna Allaha yuhyil qulubal mayyitata bi nuril hikmati kama yuhyil arda bi wabilis sama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, kata beliau, jalisu, duduklah kalian al-ulama terhadap para ulama. Artinya ada pun jalisu di sini ada sebagian riwayat mengatakan jalisu ay ja'a, datangilah oleh kalian al-ulama, yaitu para ulama. Wazahimuhum birukabikum, dan beserta mendatangi mereka itu tadi, bersempit-sempitlah kalian dengan lutut kalian. Artinya berebutan masuk ke tempat ulama itu, berebutan maksudnya, bukan lutut di gempitaan deh, nah, jadi datangi ulama. Makanya kita lihat para habaib itu, apalagi ada acara-acara besar, orang itu terkadang berdeduhan masuk ke masjid itu. Supaya apa? Katanya supaya untuk mendapatkan berkah. Sebab hidup ini kalau tidak ada keberkahan, apalah daya kita. Ibaratkan pohon tanpa buah. Nah, buah apa? Buah nior. Paham nior? Paham sebagian. Nah, buah kelapa lah. Ibaratkan buah kelapa tinggi menjulang tanpa buah kelapa. Nah, hendak diambil ada dasar. Nah, jadi itulah hidup tanpa apa tadi? Tanpa ada keberkahan. Banyak duit cepat habis. Kenapa aja? Gaji sebulan puluhan jutanya. Nah, tapi kadang perasaan, kadang ketahuan habis. Kenapa? Karena berkahnya ada. Kenapa ada berkah? Disebabkan kita itu pertama kita jauh lawan Allah, kedua jauh lawan ulama. Sebab itulah kita mencari keberkahan dalam hidup. Walaupun gajinya kecil, tapi syukur insya Allah berkah. Keberkahan dalam hidup. Nah, ayat waktunya. Insya Allah jadi waktu seperti bubar kata Rasulullah. Nah, jangan sampai tua benar kan? Fa inna Allaha yuhyil qulubal mayyitata bi nuril hikmah kama yuhyil arda bi wabilis sama. Sesungguhnya kata Nabi, Allah itu menghidupkan hati yang mati bi nuril hikmah, dengan cahaya hikmah.
Kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan curahan air hujan. Nah, rupanya bumi tanpa air mati, air pecah. Paham ada haram. Tidak susah kalau sudah pengajian ini bahasa Indonesia bagi Melayu tuh kadang lidahnya payah nak ngomong. Tapi ya itulah, kalau paham syukur kadang tapi mudahan paham benar. Ya lah. Ini ada penjara berpeikong mau ya. Penjara sini coba sini Melayu. Cocok aja. Tapi tidak ada apa-apa. Walaupun kada paham, insya Allah berkahnya ada. Amin. Nah, mana tadi? Liba'dihim perkataan ulama, sebagian para ulama, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kama huwa jahil. Ujar ulama, ta'allam, belajarlah, falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Orang lahir ke dunia itu kadang-kadang alim. Ya, lahir ke dunia awas kuek-kuek lah, kadang-kadang jadi nang alim. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidaklah bisa disamakan orang yang tahu lawan orang yang tidak tahu. Orang berilmu lawan yang tidak berilmu tidak bisa disamakan. Mana Pak Haji, mana nang bupati, tidak tahu kok. Jadi mana manajer, mana nang karyawan, amun pakaian sama. Ya, tapi mungkin anu apa? Nah, jadi semuanya itu ta'allam, belajarlah kalian. Dengan sebab belajar itulah kita bisa mengetahui semua yang kita kada ketahui. Nang sini paham kan? Nang itu artinya kalau yang lah, ya, yang, mau maaf aja lah, ngaleh bahasa baik. Anak ucap Melayu ini tak kebanjir ya Allah. Begitu kalau lapis dari tidak paham. Tapi amun biasa soalnya kalau dia waktu sekolah di Jawa itu emang namanya Jawa, tapi rombongannya Banjar. Mayoritas dalam ucapan sehari-hari itu Banjar, ulun pian nyawa unda itu kan bahasa. Kadang-kadang bahasa Jawa semua pernah di Lirboyo itu pernah cuma 4 bulan di Lirboyo, 6 bulan. Kada paham sebuting. Nah, biasanya kotak warung ya. Nah, selama 6 bulan di Lirboyo tuh inya bahasa kita tuh pian bahasanya bahasa Jawa nang halus. Kadang ada juga pernah bertanya orang Jawa asli, orang Nganjuk, inya Nganjuknya malah lain dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, inya baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu Nganjuk, Pak. Nah, jadi waktu pelajaran bahasanya bahasa Jawa, yang bahasa Jawa halus kan? Kada paham, bertanyalah dia sama aku kan, cocok sudah ya. Nah, jadi apa katanya ini apa artinya? Jadi ku sakti bahasa Banjar, kau jago batakon lawan aku sama pada bungal kamu. Kenapa? Aku kada paham, ikan nang Jawa asli kada paham, aku Banjar pokok pulang Jawa. Jadi ngalih Banjar sikongnya. Nah, jadi wajar aja gelar ulun di Lirboyo itu begadang ya. Nah, maka sawah itu digalih kawan. Jainal Banjar pokok. Asli Banjar pokok. Nah, jadi itulah karena bahasa ini tadi. Bahasanya aja
bahasa Jawa ini ya Allah, orang Jawa asli aja karena pada paham. Nah, ya misalnya apa nih, misal bahasa Jawanya faslon, kalau kita bahasa Indonesianya bermula ini satu pasal, cukup artinya. Tapi kalau ini bahasa Jawa yang halus, faslon utawi iki iku ono fasal siwiji ing dalam jelasake koma seminggu hanya penulis apa yang ditulis. Nah, mendengarnya pertama kali ya apa seminggu hanya penulis juga ya lah keamanan mulainya nah benar deh, ulangi bahasa. Wa inna kabiral qawmi la ilma indah saghirun idza irtaffat alaihi al-mahafil. Dan sesungguhnya pembesar suatu kaum di sini bahwasanya itu kepala suku. Sesungguhnya kepala suku la ilma indahu, tidak ada ilmu bagi dia kepala suku, pembesar ataupun pemimpin. Saghirun idza iltafat alaihi al-mahafil, sekalipun orang itu tadi pembesar kaum, kepala suku, akan tetapi tidak ada ilmu bagi dirinya. Saghirun, dilihat kecil apabila kita menoleh apabila dia dianggap biasa-biasa saja. Artinya sekalipun kepala suku akan tetapi tidak ada ilmu bagi dia, maka orang itu dianggap kecil, ujar sebagian ulama. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man lam yazullat ta'allumi sa'atan tajarra zullal juli qula hayatih. Ujar Imam Syafi'i, man lam yazullat ta'allumi sa'atan, siapa orang yang tidak yazuk ini suka, rindu, senang. Siapa orang yang tidak senang akan zullat ta'allumi sa'ah, akan senangnya belajar sementara, nah, maka dia akan merasakan kepahitan, kehinaan budok, kehinaan bungol setelah hayatih, sepanjang hidupnya. Man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra zullal juhli tola hayatih. Siapa orang yang tidak senang, tidak suka akan hinanya menuntut ilmu sebentar, maka dia akan menelan akan kehinaan bodoh dalam seumur hidup. Nah, jadi itu ucapan Imam Syafi'i. Maka mudah-mudahan aja kita ini walaupun kita disibukkan dengan pekerjaan kita, kita usahakan ada belajarnya. Ya, ada belajarnya. Artinya alhamdulillah kita di sini ya, di distrik ini alhamdulillah kita dapat mengadakan pengajian seminggu sekali walaupun jarang. Nah, kadang jarang terkadang bisa juga berlibur karena kepanatan. Nah, kepanatan maklum ini libur sakit. Entah sasamurat apa tahu. Ya, jadi kadang sempat mutalaah, kadang tidak, itulah. Tapi kalau tidak sempat mutalaah, tidak membacakan karena dikhawatirkan kalau melenceng dari penjelasan, itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi apabila mutalaah, insya Allah pengajian malam jalan. Apabila ada mutalaah, libur. Nah, jadi qatila man lam yata'allam fi shigharihi lam yataqaddam fi kibarihi. Dikatakan pula bahwasanya siapa orang yang tidak belajar, man lam yata'allam, orang yang tidak belajar fi shigharihi, di waktu kecil, lam yataqaddam fi kibarihi, maka orang tersebut tidak bisa didorong maju pada umur Tuhan. Desa betul. Nah, kadang bisa tujuan jadi imam, tidak kan kawan itu. Nah, ya,
Jadi siapa orang mana, contoh aja dah, ayah pian kan, biar berarti kan ahlinya di bidang apa, apa nih, ya apa, apa nama kasihan, disalahkan lawan ada yang paham, ya itulah ibaratnya itu. Nah, security dijelaskan, lawan ini ada yang paham, kan jalur. Jadi itulah ibaratnya orang yang ada belajar di waktu halus, niscaya di waktu tepat dia akan merasakan apa dia tidak akan bisa dimajukan. Ya betul. Ini sudah kita buktikan. Nah, sebab belum pernah bertemu kawan-kawan, ya pakaian ya Allah, masya Allah, pakaiannya berjubah, kopiah, yang pokoknya dilihat ukur apa alumni pondok lah. Jadi pas baca berjanji, ini kejadian di mata Umar. Padahal ulunnya apa? Baca berjanji bisa, tapi suara pas-pasan. Nah, jadi minder ya gitu deh. Nah, jadi sorong ke sebelah, sorong ke samping. Ini yang samping ini pakaiannya luar biasa, kalah Ustaz. Melawan Habib gitu deh, jubah, masya Allah. Maka bergantung sini kena pula. Atau jalannya. Tapi sorong. Apa aja dia? Ulun gue kata bisa. Jangankan anak belajar berjanji, dia membaca tulisan Indonesia aja begitu. Umurnya penampilan mangan gaya kalah nasib. Itulah itu akibat daripada belajar. Jadi kalau kita kada bisa, jadi mati nih. Belajar menuntut ilmu, matinya di dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia akan diajari oleh malaikat di dalam kuburnya. Nah, jadi para kita nilai walaupun Tuhan tetap belajar, ya. Pian belajar, ulun pun belajar. Nah, jadi semuanya sama-sama belajar. Jadi ulun ini walaupun kitab general inilah, jangan pian sangka ulun ini bisa membaca, jangan ada juga nggak tahu. Nah, bila ada tahu buka kamus, bila ada tamu di kamus telepon kawan, kupang lagi jalannya. Nah, untung aja kawan kamus di jalan. Artinya dasar kawannya otaknya tuh mantap. Benar nih. Hilang jejak. Nah, apa ini? Min kalami Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kata Umar bin Khattab, berlakulah kal adillah terhadap tapakani menurut artinya itu berlaku adil, tapi di dalam kalau pembicaraan ada hadis ini. Tafakkaru qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan seorang pemimpin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tashiru sadatan. Artinya menurut Imam Nawawi, ijtahidu fi kamali ahliyatikum, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menyempurnakan ilmu kalian. Wa antum atba'un qabla an tashiru sadatan, hal keadaan kalian itu menjadi pengikut sebelum kalian dijadikan seorang pemimpin. Fa innakum idza sirtum sadatan masbu'ina intama'tum, maka sesungguhnya apabila kalian telah dijadikan seorang pemimpin yang diikuti, intana'tum, kamu akan sulit minat ta'allumi lirtifa'i manzilatikum wa kasrati ashghalikum. Kamu akan kesulitan untuk belajar dikarenakan lirtifa'i manzilatikum, karena kedudukanmu dan banyaknya kesibukanmu. Wahada makna qaul Imam Syafi'i rahimahullah, tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila illa tafaqquh. Maka di sini juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata,
Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat orang, sebelum kalian dijadikan orang pemimpin. Maka apabila engkau sudah diangkat orang menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka sulit jalan engkau untuk belajar. Isyraka wahid ila Habib Abdullah Al-Haddad qillatul rizqi faqala lahu ihmal kitab waqlubil ilma. Isyraka mengaduk, ada seseorang murid mengaduk kepada Habib Abdullah Al-Haddad dikarenakan qillatul rezeki yang sempit. Nah, lalu apa kata beliau? Kata Al-Habib Abdullah, ihmal kitab waqlubil ilma, bawa kitab engkau dan cari ilmu. Nah, itu aja yang disuruh Presiden. Kalau kita kan kada sempat membawa kitab, kada sempat mencari ilmu, apa yang dilakukan? Diamalkan jadi. Apa amalannya? Hendaklah amalannya hendaklah. Walaupun kada berduit, insya Allah hati tenang. Hendakai. Nah, walaupun kada berduit, insya Allah hati tenang. Pertama, jangan hutang. Nggak begini. Insya Allah. Ajaztukum hadhihi ijazah. Aku ijazahkan kepada kalian semuanya amalan. Nah, jadi baca setiap subuh. Hingga subuh baca apa namanya? Ya Ganiyu ya Mughni ya Fattah ya Razak. Ya Ganiyu ya Mughni ya Fattah ya Razak. Baca 100 kali. Ya, baca 100 kali itu dibaca sebelum kita berbicara. Imba subuh kan salam, wiridan, doa. Imba itu diam tanpa ada berbicara. Artinya di sini berbicara sini membicarakan masalah dunia, jangan dong. Diam. Kalau masalah agama kada apa-apa. Yang jelas jangan berbicara masalah dunia. Nah, habis itu dia baca, tapi perlu bertawasul dulu. Tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang kedua para ulama-ulama yang lainnya, dan yang lebih khusus itu kepada Al-Alim Al-Alam Syekh Muhammad Kashful Anwar Syahwari. Nah, itu ulun dapat ijazah dari sini. Ini kata beliau, siapa orang yang melazimi mengamalkan amalan ini setiap habis sholat subuh, insya Allah rezeki itu datang ibaratkan turunnya air hujan. Beres? Jadi ini sudah terbukti. Ulun mengamalkan, alhamdulillah selama ini kurang lebih 3 tahun sudah insya Allah. Kalau tidak salah 3 tahun ulun mengamalkan. Alhamdulillah ada, kita rasakan sudah namanya. Dan ada berduit di kantong. Nah, apalagi duit di kantongnya ada. Nah, disimpan lagi. Aduh duit. Ya Allah. Jadi apalah. Pas kapal lipit tadi itu, tapi kita ingat amalan nanti tadi dibaca terus. Nah, pas kapal lipit baca dengan syarat hati itu khusyuk hatilah. Jangan kadang sambil baca pikiran melayang, lupa dia. Artinya di saat kita membaca itu fokus kepada yang satu. Ya Allah, berikan aku rezeki. Amun rezekiku tak tutup, bukakan. Apa? Bukakan. Nah. Ya, jadi, kita baca sekali lagi. Ya Gani, ya baca sama. Jadi ini kamu sudah melakukan bahasa Arab aja kan diamalkan. Ayo, ada. Siapa tahu kan kena hubungan dia ada yang cocok jadi manajer. Dan aku tidak. Jadi manajer gaji mustahil. Ya begini ya, tapi ada apa? Ya lah, kita baca sekali lagi lah. Ya Ganiyu ya Mughni Ya Ganiyu ya Mughni ya Fattah ya Fattah ya Razak. ya Razak. Artinya ya Ganiyu ya Mughni, wahai zat Allah yang maha kaya dan yang lagi mengayakan, ya Fattah ya Razak,
Zat yang maha membuka dari semua nafkah pokok, ya Razak, zat yang maha memberi rezeki. Nah, itulah apa amun kita amalkan insyaallah aja. Nah, yaitu faedahnya banyak. Pertama, rezeki insyaallah datangan terus. Yang kedua, hutang cepat punah. Siapa tahu hutang hutangnya banyak orang tahu. Nah, nggak ada hutang kan kasih aja. Nah, yang siapa tahu, kita kan tahu namanya hidup ini terkadang kita punya uang, nah banyak duit, pada tahunya bentuk apa ada ini musibah, nah kada tahu, nah ujungnya tumbul hutang. Nah, itu tuh Pak harapan kita tak. Ya insya Allah kalau diamalkan kada lawas, tidak lama insya Allah pian beradaan akan mendapatkan manfaatnya. Amin. Nah, itu aja. Amun anak yang banyak, istilah kalau bahaya. Jadi ada biar belum aja ada aku nanti kalau mau apa berkaji ilmu binian ya mulai ada pun kalau bini ada jadi ya. Nah, mohon maaf nih atas kalau mana Allah ya Allah. Mudah-mudahan aja ada berkahnya dan ada manfaatnya. Tapi yang apa yang ucapannya yang benar itu dari Allah, yang salah yang ada karuan itu dari ulut pribadi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.